Bab 16, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Haruskah aku menambahkan pupuk? Chu Feng merenung. Dia membersihkan sebagian petak bunga di halaman, ragu-ragu sebelum menanam benih. Karena dia sangat menghargainya, dia sangat berhati-hati, pupuk biasa jelas tidak mungkin digunakan. Dia menoleh ke arah sapi jantan itu, yang masih menyeringai dan mengejeknya, menatapnya seolah dia orang bodoh. Jelas sekali sapi itu berpikir ketiga benih keriput itu tidak akan bertahan hidup. Sapi jantan, kau harus membantu. Apakah ketiga benih ini akan berkecambah atau tidak sepenuhnya bergantung padamu. Melihat ekspresi seriusnya, sapi jantan itu terkejut dan bingung. Ia melenguh, seolah bertanya mengapa dia mengatakan itu. Lihat, petak bungaku hanya tanah untuk menanam bunga dan rumput, kekurangan pupuk. Bisakah kau menambahkan pupuk? Chu Feng bertanya dengan tenang. Sapi jantan itu awalnya bingung, lalu mengerti. Matanya membelalak, dan asap putih mulai keluar dari lubang hidungnya saat ia menatapnya dengan saksama. Jangan marah, ini bukan urusanmu, ini wajar saja. Aku sudah memberimu izin khusus untuk buang air di sini, di hamparan bunga ini. Asap putih mulai mengepul dari telinga sapi jantan itu, matanya menatap Chu Feng dengan tatapan membunuh, sementara salah satu kuku depannya mulai mencakar tanah, siap menyerang kapan saja. Jangan terlalu emosi, aku tidak keberatan, baunya menyengat, aku akan menahannya saja. Chu Feng, yang tidak menyadari bahayanya, terus mencoba membujuknya. Bang! Sapi jantan itu menyerang, membuatnya terpental. Untungnya, sapi itu tidak menggunakan kedua tanduk emasnya, tetapi meskipun begitu, Chu Feng jatuh ke hamparan bunga. Dia meringis karena jatuh, akhirnya mengerti arti, kenyamanan, bernegosiasi dengan sapi jantan terlalu berbahaya. Bahkan, sapi jantan itu lebih marah darinya, matanya yang tajam menatapnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah pria ini bahkan lebih tidak dapat diandalkan daripada pria gemuk itu, dan pantas dipukuli. Chu Feng menggosok lengannya sambil berdiri, menghela napas, kau tidak tahu, ini benih suci. Aku khawatir pupuk biasa tidak akan membuatnya tetap hidup. Bukankah kau lahir secara misterius? Semua orang bilang kotoran sapi sangat efektif, dan ada juga pepatah tentang keberuntungan sapi. Sapi kuning itu menggeram, ukurannya yang kecil tetapi suaranya bergema seperti guntur di halaman, membuat Chu Feng segera menutup telinganya. Baiklah, jangan mendekat. Jika kau tidak mau memberikannya padaku, baiklah. Kata Chu Feng, melihat keempat kuku sapi itu menghentakkan tanah, seolah-olah ingin menyerbu ke petak bunga. Chu Feng meletakkan benih yang agak gemuk itu di tanah, menutupinya, dan mulai menyiram. Semuanya tergantung pada takdirmu sendiri, gumamnya pada dirinya sendiri. Ketiga benih itu telah disegel dalam kotak batu selama bertahun-tahun, ia benar-benar tidak tahu apakah benih itu akan berkecambah, merasa ragu. Namun, jika mereka bukan manusia biasa, vitalitas mereka seharusnya sangat kuat, bahkan di lingkungan yang tidak cocok saat ini, mereka seharusnya akhirnya bertahan hidup. Lebih baik jangan menggunakan kotoran sapi, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri, karena ia telah memikirkan masalah yang sangat serius. Sapi jantan itu, setelah mendengar ini, menatapnya dengan tidak senang dan bingung. Chu Feng menjelaskan, bagaimana jika aku benar-benar menumbuhkan ratu ibu dari barat, atau gadis mistik 9 langit?
Ketika mereka tahu aku menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk, mereka akan memukuliku sampai mati. Sapi jantan itu menatap kosong, lalu, dengan marah, meraung dan mencoba menyerang lagi. Jangan mendekat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika mereka tahu, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai penghujatan yang paling serius. Lebih baik aku aman dan diam. Dengan begitu, aku akan menyelamatkan diriku dari banyak masalah. Chu Feng tertawa. Sapi jantan itu mengembuskan asap putih dari hidungnya, menatapnya dengan tajam, lalu berbalik untuk mengunyah nanas. Kau dapat rumput segar dan apel, nanas ini milikku. Chu Feng mengejarnya. Akhirnya, ia menanam ketiga biji itu di 3 tempat berbeda, karena ada beberapa jenis tanah untuk menanam bunga, dan ia merasa lebih aman untuk menyebarkannya. Aku sangat berharap mereka segera tumbuh, pikir Chu Feng penuh harap, ingin melihat apa yang akan tumbuh. Namun, jika seorang gadis mistik benar-benar tumbuh, aku tidak perlu khawatir. Akulah yang menciptakannya, jadi apa gunanya membicarakan penistaan? Mereka bahkan mungkin sangat patuh. Ia tersenyum. Mo, suara sapi melenguh menyela pikirannya. Sapi kuning itu menyeringai, matanya menyipit seolah mengejek lamunannya, wajahnya penuh penghinaan. Minggir, Chu Feng mendorong kepala sapi yang sedang mencondongkan tubuh. Ia agak terdiam karena diejek oleh seekor sapi sepanjang waktu. Desis. Tiba-tiba, dia mendengar ledakan keras, dan seberkas api yang sangat terang melesat ke langit di kejauhan, seketika mengguncangnya hingga ke inti. Sebuah rudal. Apakah ini akan menyerang tanaman-tanaman di luar angkasa? Chu Feng merasa khawatir. Sapi kuning itu memiliki intuisi yang tajam dan segera membuka matanya lebar-lebar. Ia merasakannya bahkan sebelum Chu Feng, dan seluruh tubuhnya menegang, bulu emasnya berkilauan. Ia tegang, merasakan ancaman. Chu Feng mengerti bahwa menyaksikan peluncuran rudal itu cukup langka, karena itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah lihat dalam keadaan normal. Fakta bahwa aku sempat melihatnya, diluncurkan dari lokasi yang begitu jauh, menunjukkan situasinya sangat serius, katanya dengan serius. Dalam 2 hari terakhir, dia telah mendengar banyak desas-desus bahwa senjata pemusnah massal yang mengerikan seperti itu telah digunakan di luar angkasa, tetapi belum dilaporkan. Dia memutuskan untuk mencari informasi secara online, seharusnya ada beberapa informasi. Pada saat yang sama, komunikatornya berbunyi, itu Zhou Kuan yang menghubunginya. Setelah menjawab, dia langsung mendengar suara pria gemuk itu dengan bersemangat. Saudaraku, kau lihat itu. Itu spektakuler. Sebuah pedang melesat ke langit, langsung menuju surga. Aku benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu mungkin akan membersihkan tanaman-tanaman aneh itu. Petik 2. Semoga berhasil, jawab Chu Feng. Tetapi dia juga mengingatkan Zhou Kuan untuk bersiap-siap lebih awal untuk menghindari skenario terburuk. Kemudian, dia bertanya kepada Zhou Kuan bagaimana perasaannya setelah memakan buah itu. Perubahan besar, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Aku sangat lelah dan hampir tertidur lagi, Zhou Kuan terkekeh canggung. Kau belum tumbuh ekor, kan? Tanya Chu Feng curiga, kalau tidak, mengapa pria ini begitu menghindar? Bagaimana mungkin? Teriak Zhou si gendut, berusaha menjelaskan sebaik mungkin, dia belum berubah menjadi monster jelek. Lalu ada apa denganmu? Mengapa kau gagap? Tanya Chu Feng.
Aku tumbuh tanduk. Zhou Kuan hampir menangis, lalu tiba-tiba mengumpat, berkata, pasti ini ulah Raja Iblis Banteng, bentuknya mirip tanduk banteng. Dia mengumpat dengan keras. Sapi kuning itu sangat penasaran dengan alat komunikasi Chu Feng, menatapnya berulang kali. Pada saat yang sama, ia mendengar umpatan Zhou si gemuk dan segera mendekat, mengejek dengan mengerang ke alat komunikasi, mo. Raja Iblis Banteng, apakah kau bilang aku mirip banteng, dan cepat atau lambat aku akan mengembik sepertimu. Zhou Kuan sangat marah. Dengan bunyi, jepret, Chu Feng memutus panggilan, sementara Huang Niu masih agak tidak puas, karena ia merasa cukup geli melihat Zhou Pangzi begitu marah hingga melompat-lompat. Chu Feng mulai mencari berbagai laporan. Tidak ada laporan resmi. Pihak berwenang tetap bungkam mengenai rumor senjata yang digunakan. Namun, ada banyak sekali laporan tidak resmi. Beberapa bahkan mengunggah gambar yang mirip dengan apa yang dilihat Chu Feng. Ini terjadi di seluruh dunia, orang-orang percaya bahwa ledakan senjata api skala besar telah dimulai, bahkan beberapa orang menyaksikan puing-puing tanaman berjatuhan dari langit. Sesuatu yang besar akan terjadi, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Alisnya berkerut. Jika ada keberhasilan, seharusnya sudah diumumkan sejak lama, tetapi pihak-pihak terkait masih tetap bungkam, menunjukkan bahwa situasinya sangat serius. Dia kemudian melihat laporan lain. Benar saja, orang-orang sangat tertarik membahas kemampuan supranatural. Bahkan dalam suasana tegang saat ini, banyak yang masih memperhatikan dan menganalisis. Dewa bersayap perak, Vajra, roh api, dan Raja Harimau Putih digambarkan sebagai tokoh yang hampir mitos. Semuanya mengklaim memiliki kemampuan luar biasa dan suatu hari nanti mungkin akan dipuja sebagai dewa. Chu Feng menutup laporan-laporan ini. Dia khawatir, tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia perlu melakukan beberapa persiapan. Sapi jantan itu tidak senang karena Chu Feng telah mematikan laporan dan memberi isyarat agar ia menyalakannya kembali. Laporan dengan audio, video, dan gambar sangat menarik baginya. Chu Feng melemparkan alat komunikasi itu kepadanya dan berjalan keluar rumah sendirian. Setelah berjalan di sepanjang jalan untuk beberapa saat, ia sampai di sebuah halaman besar, yang merupakan rumah guru Zhao dan juga bengkel pembuatan senjata tajam. Hingga hari ini, kerajinan kuno ini hampir punah, tetapi keluarga guru Zhao telah mewariskannya dari generasi ke generasi tanpa terputus. Keluarga Zhao juga mengikuti perkembangan zaman, menggunakan bahan paduan logam dari era ini untuk membuat pisau dan senjata lain yang terkenal luas dan dicintai oleh orang-orang di bidang ini. Busur panah lipat yang dibawa Chu Feng ke Tibet adalah hadiah dari guru Zhao. Chu kecil, kapan kau kembali? Guru Zhao tersenyum ketika melihatnya. Ia sekarang berusia lebih dari 60 tahun, tetapi ia masih sangat sehat, dengan rambut seputih salju yang tebal dan kaku, bahkan rambut pendeknya pun berdiri tegak. Sekilas terlihat jelas bahwa lelaki tua jangkung ini adalah orang yang sangat tangguh. Aku pulang tengah malam, tidur nyenyak, dan datang mengunjungi guru Zhao setelah bangun, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kau pandai bicara, nak. Kau mengincar sesuatu yang kumiliki sekarang, kan? Tanya guru Zhao sambil tersenyum. Guru, aku ingin kau mengasah beberapa anak panah untukku, jelas Chu Feng. Dengan kejadian aneh yang terjadi di mana-mana, dia merasa gelisah dan ingin waspada.
Dia tidak berharap mendapatkan senjata api dikendalikan dan tidak mungkin dibeli. Namun, di era ini, beberapa senjata tajam dapat dijual dengan lisensi. Setelah percakapan singkat, Chu Feng memberitahunya apa yang diinginkannya lalu pergi. Dia mendengar Guru Zhao mengatakan bahwa baru-baru ini banyak orang datang untuk membeli berbagai pisau paduan logam dan barang-barang lainnya, dan permintaan jauh melebihi penawaran, tetapi dia pasti akan memesan apa yang dibutuhkannya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Chu Feng sedikit curiga. Bahkan dari kejauhan, dia bisa mendengar suara sapi melenguh tanpa henti. Tak lama kemudian, ia memperhatikan sesuatu. Banteng itu sedang memainkan alat komunikasi, tampak sangat senang dan asyik. Tunggu sebentar, apa yang dilihatnya? Ketika Chu Feng mendekat, ia terkejut. Banteng itu telah membuka kontaknya dan tampaknya sedang berbicara dengan beberapa orang. Chu Feng tiba-tiba merasa pusing, dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Terutama ketika ia melihat nama-nama itu, ia merasa ingin muntah darah. Daftar kontak itu tampaknya termasuk Lin Wei dan yang lainnya. Raja Iblis Banteng, aku akan melawanmu es. Bab 17, Air Mata Keputusasaan. Sapi kuning itu mengeluarkan geraman rendah. Gerakannya sangat lincah, tidak seperti sapi biasa yang kikuk, dengan mudah menghindari serangan. Raja Iblis Banteng, kau tahu apa yang kau lakukan? Chu Feng menggertakkan giginya, wajahnya memerah, dan menyerang lagi. Namun, kali ini targetnya adalah komunikator, dia harus mengambilnya terlebih dahulu untuk melihat dengan siapa sapi kuning itu berbicara, dan kemudian menjelaskan dirinya dengan benar. Kalau tidak, apa yang akan dipikirkan orang lain? Setelah panggilan yang tidak dapat dijelaskan itu, yang dia dengar hanyalah suara lenguhan terus-menerus dari sisinya. Adegan ini, hanya memikirkannya saja membuat Chu Feng ingin muntah darah. Dia berharap bisa membunuh sapi kuning itu, ini terlalu memalukan. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan, bagaimana mungkin dia bisa mempercayainya? Chu Feng merasa sakit kepala. Apakah dia harus memberitahu semua orang bahwa seekor anak sapi emas menggunakan komunikatornya untuk berbicara dengan mereka? Akankah dia mempercayainya? Itu hanya akan memperburuk keadaan. Sapi kuning itu tidak kooperatif, terus menghindar. Dan ia berdiri tegak di atas kaki belakangnya, kuku depannya mencengkeram alat komunikasi, mengelilinginya di halaman, menghindar ke kiri dan ke kanan. Berikan padaku, teriak Chu Feng. Sapi jantan itu lebih lincah daripada manusia, melompat dan berlarian di sekitar meja batu seperti monyet emas besar, mengelilinginya. Ia tidak mau melepaskan alat komunikasi itu, sesekali melenguh ke arahnya. Wajah Chu Feng memerah. Makhluk ini masih berbicara dengan seseorang. Raja Iblis Banteng, aku akan membunuhmu. Teriaknya, hampir pingsan karena marah. Sapi jantan malang ini tidak menyesal, masih melakukan perbuatan jahat. Sapi jantan itu menunjukkan rasa jijik, ekspresinya menghina. Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk, dan kau masih berani memprovokasiku. Karena tidak dapat menangkapnya, Chu Feng mengambil puing-puing dari halaman dan terus melemparkannya ke arahnya untuk mengganggu. Ini adalah siksaan mutlak baginya, setiap detik sapi jantan itu memegang alat komunikasi. Ia merasa wajahnya semakin terbakar. Akhirnya, lembu itu berhenti dan meletakkan alat komunikasi di atas meja batu. Saat itu, dahi Chu Feng menghitam karena marah,
wajahnya berkerut karena frustrasi, benar-benar hampir menangis. Jelas, lembu itu sangat penasaran dengan alat komunikasi tersebut, bahkan setelah meletakkannya, ia terus menusuk-nusuknya dengan kuku-kukunya yang lincah, yang berkilauan dengan cahaya keemasan pucat. Chu Feng menatapnya tajam, lalu duduk dengan lelah. Dia melihat alat komunikasi itu, lalu ke lembu itu. Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada orang-orang? Dia merasa sangat kewalahan. Dia menghela napas, mengambil alat komunikasi itu, dan memutuskan bahwa benar-benar tidak ada cara lain selain mengatakan yang sebenarnya. Ingat, kau akan menjadi saksiku nanti. Mengembiklah beberapa kali saat aku berbicara, Chu Feng menginstruksikannya. Lembu itu mengangguk dengan rasa bersalah, tampaknya berniat untuk bekerja sama. Ketika Chu Feng melihat alat komunikasi itu, wajahnya membeku. Di mana catatan komunikasinya? Hilang. Dia benar-benar tercengang. Kemana perginya? Chu Feng langsung teringat bahwa di saat-saat terakhir, sapi jantan itu telah menusuknya berulang kali, menghapusnya sepenuhnya. Sapi jantan, Raja Iblis Banteng, apa yang telah kau lakukan? Ah! Teriak Chu Feng. Dia telah memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi, tetapi sekarang dia menyadari itu sia-sia. Kau bicara dengan siapa? Tanyanya. Dia samar-samar melihat Lin Wei di telepon sebelumnya, yang merupakan hal terakhir yang diinginkannya. Siapa lagi kalau bukan dia? Sapi jantan itu menggelengkan kepalanya, tampak polos, Seo. Seolah-olah tidak tahu juga. Bagaimana kau bisa masuk ke kontakku? Chu Feng benar-benar frustrasi. Namun, ketika dia menekan kuku emas yang menyebalkan itu dan merasakan kehangatannya, dia langsung mengerti. Kau masih tertawa. Suatu hari nanti aku akan menghubungi Koki dan memasakkanmu pesta sapi utuh saat kau tidur. Ancam Chu Feng dengan marah. Pada saat itu, komunikator berkedip. Itu Zhou Kuan yang meneleponnya. Begitu dia menjawab, suara keras Zhou Kuan terdengar, berteriak, Raja Iblis Banteng, dasar bajingan kecil, kau benar-benar telah menjadi iblis. Berani-beraninya kau menggangguku seperti ini. Ini aku, jawab Chu Feng. Ah, syukurlah. Akhirnya kembali ke tanganmu. Sapimu sudah gila. Ia terus menggangguku, menelepon kembali setelah aku menutup telepon, melenguh tanpa henti. Setelah panggilan berakhir, wajah Chu Feng menegang. Dia bisa membayangkan apa yang telah dilakukan sapi bodoh itu, dan siapa lagi yang telah diganggunya. Zhou Pangzi baik-baik saja, karena dia pernah melihat sapi itu sebelumnya dan tidak membutuhkan penjelasan. Nada dering yang menyenangkan terdengar, dan komunikator berdering lagi. Chu Feng mengangkatnya dan melihat itu adalah teman kuliahnya, Ye Xuan. Chu Feng, apakah kau baik-baik saja? Tanya Ye Xuan. Aku baik-baik saja, dengarkan aku, itu benar-benar bukan aku. Chu Feng memberi isyarat kepada sapi itu untuk bekerja sama saat berbicara di telepon. Namun, sapi itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tidak peduli bagaimana dia memberi isyarat, sapi itu tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara. Aku mengerti, aku paham. Kau baru saja putus dengan Lin Wei, jadi kau sedang bad mood. Tapi minum berlebihan tidak baik untuk kesehatanmu, kurangi minum. Aku akan menutup telepon sekarang jika tidak ada hal lain. Ye Xuan mengakhiri panggilan. Alkohol jenis apa yang harus ku minum? Chu Feng mendengarkan nada sambung di ujung telepon, merasa frustrasi dan tak berdaya.
Dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Dasar sapi sialan, kemari. Bukankah kita sudah sepakat kau akan menjadi saksiku? Chu Feng menatapnya tajam. Komunikator berdering lagi, itu masih teman kuliahnya, Su Lingqi, seorang gadis yang sangat cantik. Chu Feng langsung mengerti. Setelah mengganggu Zhou Kuan, sapi itu kemungkinan besar telah membuka buku tahunannya. Su Lingqi, izinkan aku menjelaskan. Kali ini, dia mencengkeram salah satu tanduk emas sapi jantan itu, bertekad untuk membuatnya menebus kesalahannya, dan dia bersiap untuk memulai panggilan video. Tapi Su Lingqi tidak membiarkannya menjelaskan lebih lanjut, dia hanya tertawa dan berkata, apakah kamu akan mengatakan kepadaku bahwa ada seekor sapi di sisimu, bahwa sapi itu melakukan segalanya, dan kemudian kamu akan mengambil gambar dan mengirimkannya kepadaku? Oke, aku percaya padamu. Tapi, Chu Feng, ini bukan seperti dirimu. Bukankah biasanya kamu begitu riang? Kamu putus dengan Lin Wei, dan itu saja. Apakah kamu benar-benar harus mabuk? Ngomong-ngomong, keadaan di berbagai tempat akhir-akhir ini tidak tenang, jadi kurangi minum, jaga kesehatanmu, dan lindungi dirimu. Oke, itu saja untuk sekarang. Aku ada urusan penting yang harus kuurus di sini. Selamat tinggal. Chu Feng terkejut. Panggilan telah berakhir. Inilah gaya Su Lingqi, sangat cantik, mungkin bahkan tampan, dan tegas dalam segala hal yang dilakukannya, sangat riang. Setelah sekian lama, Chu Feng menatap sapi kuning itu dan berkata, dasar sapi sialan, kau benar-benar telah menghancurkan hidupku. Sapi kuning itu tampak benar-benar polos, seolah-olah ingin memperbaiki kesalahannya, tetapi sayangnya, ia tidak mendapat kesempatan. Chu Feng menunggu lama, dan akhirnya, tidak ada lagi yang menghubunginya. Seharusnya hanya beberapa orang ini saja, ia menghela napas lega. Di sampingnya, Huang Niu mengangguk tegas, tampak sangat yakin, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Hanya beberapa orang yang tersisa. Mengapa kau mengangguk seperti itu? Jelas ada satu orang lagi. Bagaimana aku bisa berbicara dengannya? Chu Feng yakin bahwa Lin Wei telah menelepon, karena ia baru saja kembali dan menyaksikannya. Ia berhenti sejenak, lalu mendorong kepala sapi jantan yang mendekat, dan bersiap untuk berbicara dengan Lin Wei. Komunikator terhubung, dan terdengar musik yang sangat menenangkan di ujung sana. Chu Feng tidak langsung berbicara, ia tidak ingin memberi Lin Wei penjelasan serius. Mungkin Lin Wei mengerti bahwa ia tidak akan begitu bosan. Tidak ada suara di ujung komunikator, dan Lin Wei tetap diam. Keduanya terdiam, hampir tidak bisa mendengar napas satu sama lain. Ini berlanjut selama setengah menit. Tiba-tiba, sapi jantan itu mengangkat kepalanya dan menyerbu ke depan, mengeluarkan suara lenguhan keras ke dalam komunikator, membuat telinga Chu Feng berdengung. Raja Iblis Banteng. Chu Feng benar-benar marah. Meskipun ia tidak bermaksud menjelaskan, ia tidak mengharapkan hasil seperti ini. Sebelumnya, ketika ia membutuhkan kerjasamanya, sapi jantan itu mengabaikannya, tetap tenang dan terkendali. Sekarang ia tidak membutuhkannya lagi, sapi jantan itu menyerbu ke arahnya dengan raungan yang memekakkan telinga. Chu Feng jelas mendengar suara gelas anggur jatuh ke tanah di ujung lain alat komunikasi. Lin Wei jelas terkejut, dan kemudian ujung lainnya langsung menutup telepon. Untuk waktu yang lama, Chu Feng tetap membeku, tak bergerak, sampai dia meraung, "Kau sapi sialan,
akan kupotong menjadi 8 bagian." Sapi itu tampak sama sekali tidak bersalah, seolah berkata, "Bukankah kau menyuruhku untuk bekerja sama?" Teriakan dan lolongan di halaman sama kacaunya dengan ayam dan anjing yang berhamburan, sehingga mustahil untuk menenangkannya. Akhirnya, kelelahan, Chu Feng langsung berlari ke kamarnya untuk tidur. Dia tidak peduli lagi dengan apapun, biarkan saja. Ketika dia bangun, hari sudah gelap. Chu Feng menyiapkan makan malam mewah untuk memberi hadiah kepada dirinya sendiri. Salah satu kekuatannya, setiap kali dia menghadapi sesuatu yang mengganggu, makanan enak akan menenangkannya. Meskipun awalnya dia ingin memotong sapi itu menjadi beberapa bagian, sekarang amarahnya telah mereda, dia menyiapkan rumput dan buah segar untuknya. Malam itu, Chu Feng menonton berbagai laporan berita, memperhatikan dengan saksama perkembangan anomali di berbagai tempat. Tiba-tiba, baik televisi maupun komunikator menjadi tidak stabil, sinyalnya kabur, yang membuat hatinya sedikit cemas. Dia tahu bahwa sebagian besar satelit di luar angkasa sedang diserang. Akhirnya, gangguan itu menghilang. Internet ramai diperbincangkan, karena beberapa berita semi-resmi menyebar bahwa tanaman-tanaman mengerikan di luar angkasa telah dibersihkan, hampir semuanya telah dimusnahkan. Chu Feng merenung, apakah benar-benar telah diberantas sepenuhnya? Saat malam, semakin larut, setelah melihat beberapa laporan lain, dia menjadi agak khawatir, tidak percaya bahwa tugas itu telah selesai. Karena banyak daerah mulai mengalami perubahan dramatis. Seseorang memposting foto-foto yang jelas menunjukkan puluhan gunung muncul di luar pintu sebuah keluarga, megah dan menjulang tinggi ke awan, muncul tiba-tiba seperti sesuatu yang keluar dari mitos. Laporan lain mengatakan bahwa seorang pemuda ingin pergi ke kota tetangga yang berjarak 10 mil, tetapi akhirnya mengemudi 100 mil untuk akhirnya tiba. Saat ini, tidak hanya di tempat-tempat seperti Songshan, Gunung Wangwu, dan Gunung Taihang, tetapi juga di banyak tempat lain, fenomena yang tak dapat dijelaskan muncul, dengan ratusan dan ribuan gunung raksasa dan air terjun perak menjulang tinggi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Gunung Wuyi telah tumbuh berkali-kali lipat lebih besar, dan beberapa area yang tak dapat dijelaskan telah muncul. Petik 2. Puncak utama Gunung Hua menjulang lurus ke langit, memancarkan cahaya yang menyala. Bukan. Area ini telah meluas beberapa kali lipat, dengan puncak-puncak curam yang tak terhitung jumlahnya muncul, dipenuhi awan merah tua. Ini adalah pesan-pesan yang beredar secara online dari berbagai tempat, dan masih banyak lagi. Perubahan dramatis tampaknya terjadi dalam sekejap, tidak terbatas pada tempat-tempat khusus tertentu. Gunung dan sungai terkenal di seluruh negeri telah berubah, diselimuti kabut dan dipenuhi energi spiritual. Burung-burung ganas dan monster muncul dan menghilang, menjadi sangat berbahaya. Retakan bumi, pemadaman listrik, kegagalan komunikasi, bangunan runtuh, dan fenomena lainnya terjadi secara bersamaan, dan situasinya sangat serius. Larut malam, Chu Feng duduk sendirian di kamarnya. Dia tahu bahwa apa yang pasti akan terjadi akhirnya tiba, anomali paling dahsyat telah datang. Gedebuk, pintu terbuka, dan lembu kuning itu melenguh. Chu Feng membuka pintu, dan lembu emas itu memberi isyarat agar dia mengikutinya. Dia pergi bersamanya ke halaman. Kemudian, lembu kuning itu duduk bersila di atas kaki belakangnya, menatap langit berbintang, dan mulai mempraktikkan teknik pernapasan khusus itu, yang kemudian diikuti oleh Chu Feng.
Chu Feng terkejut, lembu kuning itu mendorongnya. Dia menenangkan diri dan bernapas mengikuti ritme aneh itu, merasakan kekuatan hidup yang bersemangat memenuhi langit. Cahaya bulan lembut dan kabur, seolah-olah dipandu, menyinarinya, semakin kuat dan semakin kuat hingga akhirnya membentuk cahaya putih kabur, sangat suci. Selain itu, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya juga menaburkan esensi mereka, berubah menjadi sungai-sungai kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir perlahan ke arahnya. Chu Feng tetap tak bergerak, diselimuti oleh pancaran cahaya, di mana semuanya kabur dan tidak jelas. Bab 18, Kepanikan tentang masa depan. Cahaya bulan tampak kabur, cahaya bintang bertebaran, seperti kabut tebal yang menyelimuti Chu Feng. Di kejauhan, gumpalan kabut putih terlihat naik. Rasanya sangat nyaman. Chu Feng sedang berlatih teknik pernapasan khusus, dada dan perutnya naik turun, dan aroma samar tercium dari mulut dan hidungnya. Catatan sejarah menyebutkan bahwa ketika beberapa pendeta Taois tua atau biksu tinggi meninggal dunia, tubuh mereka tidak membusuk, memenuhi ruangan dengan aroma murni, fenomena yang sangat aneh. Beberapa mengatakan ini karena tubuh mereka terus-menerus direndam dalam ramuan keabadian. Cendekiawan lain percaya bahwa setiap orang seharusnya secara alami memiliki aroma ini, disertai dengan aroma seperti anggrek dan mus, tetapi karena polusi dunia, hanya sedikit yang dapat memancarkan aroma primordial ini. Sekarang, kabut putih berputar-putar di sekitar mulut dan hidung Chu Feng, aroma samar meresap ke udara. Dia bahkan bisa merasakan rasa manis di air liurnya saat menelan, yang sangat nyaman. Ini adalah teknik pernapasan yang sangat aneh, dilakukan menurut ritme tertentu. Chu Feng merasa tubuhnya melayang, seolah-olah ia akan bangkit dari tanah. Ritme pernapasan ini memperkuat tanda-tanda vitalnya, memberinya energi yang bersemangat. Tak lama kemudian, lembu itu membuka matanya, satu kuku depannya menunjuk ke langit dan yang lainnya ke tanah, dan melenguh beberapa kali sebelum mengakhiri teknik pernapasannya. Cahaya bintang mengalir turun, dan Chu Feng pun berhenti. Ia samar-samar menyadari bahwa meskipun waktunya singkat, aktivitas tubuhnya telah mencapai titik jenuh, melanjutkan akan sia-sia. Retak. Tiba-tiba, Chu Feng mendengar suara retakan dari dinding halaman, dan tanah sedikit bergetar, tidak keras, tetapi langsung terasa. Gempa bumi. Kemudian ia mendengar seruan, kota itu tidak lagi damai. Tiba-tiba, lampu jalan padam satu demi satu, dan setiap rumah menjadi gelap secara bersamaan, listrik padam. Pada saat yang sama, Chu Feng menyalakan komunikatornya, hanya untuk menemukan sinyal lemah dan kemudian terputus. Mo, lembu itu menggeram pelan, matanya berkilauan. Ia mengangkat kepalanya dan memandang ke arah pegunungan Taihang, di mana beberapa awan ungu bermekaran dan cahaya perak mengalir. Samar-samar, terdengar suara gemuruh. Perubahan dramatis lainnya dimulai. Meskipun jauh, rasa penindasan dapat dirasakan, aura kuat menyapu masuk. Ada lebih banyak gunung, seru Chu Feng terkejut. Melihat ke kejauhan, lebih banyak gunung muncul di pegunungan Taihang, beberapa di antaranya setinggi puluhan ribu kaki, melampaui yang sebelumnya. Apakah ini wajah sebenarnya dari pegunungan Taihang? Kepanikan mencengkeram kota, dipenuhi dengan jeritan. Tanah meregang, beberapa jalan terbelah, dan beberapa rumah retak, memperlihatkan celah yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan runtuh.
Satu-satunya hal yang melegakan adalah perubahan itu tidak terjadi dengan cepat. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang penuh dengan kekacauan. Berbagai jeritan ketakutan dan kecemasan, bersama dengan tangisan wanita dan anak-anak, memenuhi malam, menciptakan kekacauan. Boom! Sebuah bangunan runtuh. Ibu, aku takut. Wah, nenek, apa yang terjadi? Dongdong sangat takut. Beberapa anak berteriak ketakutan. Pada malam itu, kota Qingyang dilanda kekacauan, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Feng berlari keluar untuk menyelamatkan orang-orang. Untungnya, korban jiwa tidak banyak, dan orang-orang telah meninggalkan rumah mereka. Saat fajar menyingsing, kota Qingyang telah berubah total. Seperempat rumah telah runtuh, sebagian besar di bagian utara kota, seolah-olah telah terkoyak, bangunan-bangunan yang hancur berjauhan satu sama lain. Sisi timur, selatan, dan barat kota lebih beruntung, rumah-rumah hanya rusak sebagian dan retak, tetapi tidak runtuh. Air dan listrik terputus, dampak retakan tanah sangat besar. 3 orang meninggal dan lebih dari selusin terluka. Secara relatif, beruntunglah retakan tanah berkembang perlahan, memberi orang cukup waktu untuk melarikan diri. Hanya beberapa orang yang tertidur lelap dan tidak meninggalkan rumah mereka yang terjebak dalam tragedi tersebut. Tetapi ini sudah cukup untuk menimbulkan kepanikan. Tidak ada yang seperti ini pernah terjadi sebelumnya, terutama tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Lingkungan berubah, dan masa depan diselimuti misteri. Orang selalu takut akan hal yang tidak diketahui, kurangnya pemahaman dan pengetahuan hanya membuat segalanya menjadi lebih menakutkan. Begitulah yang terjadi sekarang. Ini adalah masa yang penuh misteri, dengan fenomena aneh muncul di mana-mana, disertai bencana. Siapa yang bisa mengatakan era seperti apa yang akan datang? Akankah makmur atau menakutkan? Orang-orang tidak tahu. Kota Qingyang diselimuti kesuraman dan keputusasaan. Tangisan dan bisikan cemas memenuhi udara, orang-orang lesu, takut, dan tidak dapat melihat masa depan. Terlebih lagi, air, listrik, dan komunikasi semuanya terputus, membuat mereka terisolasi dari dunia luar. Akankah mereka menerima penyelamatan? Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, apakah situasinya serupa, atau bahkan lebih buruk. Jangan takut, kata Paman Zhao, yang dibawa oleh Chu Feng. Untuk menenangkan semua orang, hanya sebagian kecil rumah yang runtuh, sisanya cukup untuk kita. Pemadaman listrik juga tidak terlalu buruk, kita memiliki generator di kota yang akan segera beroperasi. Adapun pemadaman air, bahkan tidak perlu terlalu khawatir, beberapa sumur tua akan cukup. Paman Zhao sangat dihormati di kota, keahlian tradisional keluarganya, bengkel senjata dingin yang unik, dan karakternya yang berpikiran terbuka dan tangguh semuanya membuatnya sangat dihormati. Chu Feng kembali ke rumah, yang terletak di ujung paling timur kota Qingyang. Kerusakannya minimal, hanya beberapa retakan besar yang muncul di dinding halaman, tetapi tidak ada yang serius. Sapi jantan kuning itu menatap ke arah timur, cahaya keemasan pucat bersinar di matanya. Ia tampak bersemangat, seolah mengharapkan sesuatu. Apa yang kau tunggu? Tanya Chu Feng. Sapi jantan itu tetap diam, tidak memberikan jawaban. Selama beberapa hari, tempat ini benar-benar terputus dari dunia luar. Beberapa orang mencoba berkendara menuju kota kabupaten, tetapi banyak jalan beraspal rusak,
dan sebagian besar telah berubah menjadi jalan tanah, tanpa kota yang terlihat bahkan setelah berkendara lebih dari 100 mil. Hal ini membuat orang-orang merasa tidak nyaman, dan mereka tidak berani melanjutkan perjalanan dengan gegabah, takut kehabisan bahan bakar dan tidak dapat kembali. Dalam keadaan normal, kota kabupaten hanya berjarak belasan mil, tidak jauh dari kota Qingyang sama sekali, tetapi sekarang semuanya telah berubah. Selain itu, ada beberapa gunung misterius di sepanjang jalan. Beberapa gunung berwarna hitam pekat, memberikan kesan mencekam, sementara yang lain ditutupi vegetasi yang rimbun, dengan suara monyet dan harimau yang bergema, sungguh menakjubkan. Jika bukan karena banyak pemandangan yang familiar di daerah ini, orang-orang akan benar-benar curiga bahwa mereka telah memasuki dunia lain. Kota Qingyang tampak terisolasi dari dunia, dan penduduknya pesimis. Meskipun generator kota beroperasi, cahaya malam tidak dapat menghilangkan rasa takut akan nasib mereka yang tidak diketahui. Selama beberapa hari, Chu Feng tetap sangat tenang dan tidak panik. Dia dengan tenang mengamati semuanya. Orang tuanya tinggal di Sun Tian, sebuah kota besar yang dikenal sebagai pusat utara, di mana semua jenis tindakan perlindungan telah diterapkan, jadi dia tidak terlalu khawatir. Selama beberapa hari, ia dengan tekun berlatih metode pernapasan aneh itu. Ritmenya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, namun ia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mencoba mengangkat meja batu berat di halaman, sesuatu yang mustahil di masa lalu, bahkan dengan fisiknya yang luar biasa, ia hanya mampu mengangkatnya setinggi sekitar setengah kaki. Chu Feng diam-diam takjub, efeknya terlalu jelas. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari, meskipun durasinya singkat, ritme pernapasan khusus itu terasa seperti mengumpulkan ramuan, menyehatkan tubuhnya dan meningkatkan vitalitas fisiknya. Sisa waktunya, Chu Feng berkeliaran di luar, mengamati perubahan di pegunungan dan medan. Beberapa daerah telah meluas, sementara yang lain tetap tidak berubah. Ia menjelajahi semua daerah yang familiar di dekatnya dan menemukan bahwa luas keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Jarak antara pegunungan dan danau yang berdekatan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan fitur medan lainnya sebagian besar serupa. Chu Feng tenggelam dalam pikirannya. Awalnya, Sun Tian, kota terbesar di utara, hanya berjarak sekitar 200 li, tetapi menurut perkiraan saat ini, sekarang berjarak 2000 li. Jika ia ingin menemui orang tuanya, sekarang akan sangat sulit. 6 hari kemudian, alat komunikasi tiba-tiba mendapatkan sinyal kembali. Chu Feng segera menghubungi orang tuanya, yang keduanya melaporkan bahwa mereka selamat. Ia dapat dengan jelas merasakan kekhawatiran di mata mereka, mereka berdua ingin ia pergi ke kota Sun Tian. Kota itu dianggap sebagai tempat teraman, dengan pertahanan komprehensif dan rencana darurat. 6 dinasti telah mendirikan ibu kota mereka di sana, yang mungkin menjelaskan situasi tersebut. Bahkan setelah kekacauan ini, seluruh kota tetap utuh. Itu bukan zona ekspansi, dan bangunan-bangunannya masih utuh. Hal ini meyakinkan Chu Feng, dan ia menghibur mereka, mengatakan bahwa ia akan segera sampai di sana dan meminta mereka untuk menunggu dengan sabar. Chu Feng, apakah kau baik-baik saja? Ya Tuhan, dunia telah berubah di sini. Kota kabupaten telah terbelah menjadi dua, dan tepat di sebelah kota terdapat 2 gunung kuno raksasa yang menembus awan, begitu luas hingga tampak tak terbatas. Zhou Kuan berteriak kegirangan,
Coba tebak apa yang kulihat. Seekor kodok, sialan, sebesar batu penggiling, dan sedang memakan seekor gajah. Zhou yang gendut itu berbicara incoheren, berteriak tak jelas. Chu Feng akhirnya mengerti. Berbagai makhluk misterius telah muncul di dua gunung raksasa yang misterius di dekat kota kabupaten. Meskipun mereka belum turun dari gunung, siluet mereka dapat terlihat jelas melalui teropong. Zhou Kuan telah melihat seekor kodok sebesar batu penggiling mengejar berbagai binatang buas, dan bahkan pernah menerkam seekor gajah, menahannya dan melahapnya. Setelah mengakhiri panggilan, Chu Feng merenung sejenak. Jika semua burung dan monster buas itu keluar, bukankah dunia akan kacau? Dia berharap mereka tidak akan bisa meninggalkan gunung. Kemudian, komunikatornya terus berdering. Itu semua teman dan teman sekelas yang saling menghubungi, saling bertukar kabar, dan akhirnya saling mendoakan yang terbaik. Dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan, itulah perasaan pertama Chu Feng. Jika ini terus berlanjut, sesuatu yang mengerikan pasti akan terjadi, pasti akan lepas kendali. Dia segera online untuk membaca berbagai laporan dan mempelajari lebih lanjut, karena siapa yang bisa memastikan sinyal komunikator akan tetap utuh. Sinyal itu bisa terputus kapan saja. Perubahan dramatis telah terjadi di seluruh dunia. Banyak orang ketakutan, banyak yang menangis. Ini bukan lagi dunia yang mereka kenal, kedamaian tidak akan pernah kembali. Orang-orang merasakan badai sedang datang. Runtuhnya bangunan dalam skala besar terjadi, dan meskipun retakan tanah muncul perlahan, memberikan waktu yang cukup untuk melarikan diri, jumlah kecil orang tetap kehilangan nyawa. Orang-orang mengamati bahwa jarak antara dua lokasi telah meningkat, umumnya sekitar 10 kali lipat, yang menyiratkan bahwa seluruh wilayah dunia telah meluas lebih dari 100 kali lipat. Beberapa orang berteriak, percaya bahwa bumi terhubung dengan dunia mengerikan lainnya. Yang lain mengatakan ini adalah wajah asli bumi, tanah purba yang tersembunyi di masa lalu, yang baru sekarang terungkap. Tiba-tiba, teori-teori seperti ruang terlipat dipelajari lebih dalam oleh berbagai pihak. Kerusuhan menyebar di berbagai wilayah, dengan foto-foto berbagai fenomena ajaib yang dilaporkan. Secara khusus, tanda-tanda keberuntungan muncul di gunung dan sungai terkenal, pohon-pohon suci berbunga, mata air suci menyembur, dan beberapa orang bahkan terlihat berebut tempat-tempat tersebut, seolah-olah direncanakan, memicu keheranan dan kecurigaan. Beberapa hari terakhir ini, lembu kuning itu diam, berdiri di halaman menatap kosong, seolah mengamati sesuatu. Namun, jauh di dalam matanya terbakar gairah, kegembiraan, dan kegelisahan. Ia tertidur, menunggu. Pagi itu, tepat saat matahari merah terang terbit di atas pegunungan Taihang, lembu kuning itu tiba-tiba tak dapat menahan diri dan mengeluarkan geraman rendah, memanggil Chu Feng untuk mengikutinya. Kemudian ia langsung menyerbu keluar halaman. Bab 19 Zat-zat aneh. Ini adalah bagian paling timur kota Qingyang. Di luar halaman terdapat kebun buah yang luas, sangat tenang, dengan pemandangan pegunungan Taihang yang jauh, pemandangan yang unik. Seekor lembu kuning menerobos masuk ke kebun, keempat kakinya melangkah maju, berlari kencang. Tampaknya terbuat dari emas, memancarkan kilauan yang cemerlang, cukup mistis. Chu Feng mengejarnya, mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi hanya bisa mengikuti di belakang. Lembu setinggi 1 meter ini memiliki stamina yang luar biasa dan kecepatan yang menakjubkan.
Kebanyakan orang membayangkan lembu sebagai hewan yang kikuk dan lambat, tetapi sifat-sifat ini sama sekali tidak ada pada lembu kuning ini. Ia melintasi kebun buah yang luas, ringan dan cepat, seolah terbang di atas rumput, mencapai area terbuka dan meninggalkan kebun. Sebuah gunung rendah, tidak terlalu tinggi, muncul di depan. Gumpalan kabut putih naik darinya di bawah sinar matahari pagi. Gunung ini belum pernah ada sebelumnya. Gunung itu tiba-tiba muncul beberapa hari yang lalu selama anomali, sesuatu yang sudah diketahui Chu Feng. Di tempat lain, gunung-gunung menjulang megah dan mengesankan, tetapi gunung di hadapan mereka ini sangat berbeda, hanya setinggi 2 atau 300 meter. Sangat rendah. Selama beberapa hari terakhir, lembu kuning itu telah mengamatinya. Dengan saksama, ia telah menatap ke arah ini, mengamati dengan cermat, hingga hari ini ketika akhirnya bergerak. Chu Feng terkejut, apakah ini target lembu kuning itu? Lembu kuning itu menggeram, suara yang dalam dan bergemuruh seperti guntur, mengungkapkan kegembiraan dan kebahagiaannya. Setelah berhari-hari mengintai, akhirnya ia bergerak. Gunung rendah itu biasa saja, tanpa tumbuhan eksotis atau pohon purba, dan tanpa burung atau binatang buas. Gunung itu cukup biasa, kecuali gumpalan kabut putih yang naik darinya. Di pagi hari, yang membuatnya agak berbeda. Lembu kuning itu berdiri tanpa bergerak, matanya menyala dengan keinginan, menunggu dengan tenang. Chu Feng, meskipun penasaran, tetap diam. Ia berdiri dengan tenang di samping lembu kuning itu, menunggu momen misterius itu. Entah itu ilusi atau bukan, matahari terbit di atas pegunungan Taihang sangat merah, cahaya pagi terasa hangat dan menenangkan. Pada saat yang sama, Chu Feng memperhatikan bahwa seluruh dunia tampaknya telah memperoleh banyak vitalitas. Tiba-tiba, cahaya pagi memancar, seketika menjadi lebih sakral dan menerangi bumi. Bersamaan dengan itu, Chu Feng terkejut menemukan bahwa gunung-gunung raksasa yang jauh, seperti yang berada jauh di dalam pegunungan Taihang, bersinar terang, memancar keluar. Vitalitas yang kaya tiba-tiba meresap ke bumi, seru Chu Feng dengan terkejut. Vitalitas itu memancar dari gunung-gunung kuno itu, menyebar ke seluruh dunia, membuat mereka yang berada di dalamnya merasa seolah-olah pori-pori mereka terbuka, seolah-olah dibaptis. Lembu kuning itu tetap tak bergerak, sama sekali mengabaikan semua ini, masih menatap gunung yang rendah. Tiba-tiba, gunung yang rendah itu bergetar, memancarkan cahaya dan kabut, menjadi sangat misterius. Sapi jantan kuning itu meraung kegirangan, bergegas menaiki gunung rendah tanpa ragu-ragu, mengikuti konturnya, mendekati tempat di mana cahaya dan kabut menyembur keluar. Itu adalah sebuah gua, yang sebelumnya tersembunyi oleh tanaman rambat, tetapi sekarang tidak dapat disembunyikan lagi. Dengan desiran, sapi jantan itu terjun ke dalam, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Chu Feng mengikuti di belakang. Gua itu dalam dan mengarah lebih jauh ke dalam. Jalannya ditandai dengan bekas kapak, lorong batu ini buatan manusia, usianya tidak diketahui, dan itu bukan gua alami. Di dalam gua, kabut mengepul dan sinar matahari bersinar, menciptakan suasana yang tidak nyat. Dan kabur, itu hanya sebuah gua, jadi mengapa begitu misterius? Dalam lingkungan ini, Chu Feng memperhatikan vitalitas fisiknya meningkat. Suatu zat aneh sedang menyehatkan tubuhnya. Apa itu? Tiba-tiba,
dia melihat dengan jelas seekor ular kecil berwarna putih keperakan menempel di dinding batu, yang diterjang sapi jantan itu dan ditelan utuh. Apakah ia makan daging? Tidak. Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa itu mungkin bukan ular biasa. Ia mengeluarkan aroma yang harum, dan setelah digigit oleh lembu, ia berubah menjadi awan kabut putih, menghilang ke dalam mulut dan lubang hidungnya. Bukan ular. Setelah menelan ular itu, lembu itu berlari ke depan menuju ujung gua. Jalannya berkilauan terang, sama sekali tidak gelap, jadi tidak perlu khawatir menabrak dinding batu. Chu Feng mengikuti lembu kuning itu dari dekat. Ia merasa mereka telah berlari beberapa mil, yang tidak normal, mereka pasti telah melampaui batas bagian dalam gunung rendah itu. Perlu diingat, ini adalah jalan lurus dan datar, tanpa tikungan atau tanjakan atau turunan. Ruang terlipat. Ini adalah kata-kata pertama yang terlintas di benak Chu Feng. Ia benar-benar telah menemukannya, mengalaminya secara langsung. Jalannya panjang, dan mereka melihat beberapa ular kecil berwarna putih keperakan. Chu Feng menangkap dua dan menelannya. Ia merasa seolah-olah sedang naik ke keabadian, melayang ringan. Apakah ini gumpalan kabut putih? Chu Feng takjub. Ia yakin itu adalah zat istimewa yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang, benar-benar tak ternilai harganya. Akhirnya, jalan itu berakhir, diselimuti kabut. Lapisan cahaya kabur menghalangi jalan, menutupi sesuatu. Dengan suara lenguhan, lembu kuning itu melangkah maju dengan tegas, dan Chu Feng mengikutinya. Detik berikutnya, lembu kuning itu terkejut, sementara Chu Feng tercengang, merasa tak percaya dan seperti berada di dunia lain. Di ujung jalan, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, tanpa suara. Yang paling tak dapat dipahami, sebuah bintang raksasa muncul di hadapan mereka, luas dan tak terbatas, berputar perlahan, semuanya terlalu tiba-tiba. Mungkin dapat dikatakan bahwa kedatangan Chu Feng dan Huang Niu mendadak, sekilas pemandangan ini tiba-tiba. Di mana ini? Bagaimana mereka bisa melihat planet raksasa seperti itu di langit berbintang? Bahkan dari kejauhan, keagungannya terasa nyata. Huang Niu terkejut, sementara Chu Feng terpaku. Ini tidak masuk akal. Mereka telah melewati gua batu dan berakhir di tempat seperti ini. Gravitasi sepertinya telah mengecewakan mereka tidak merasakan apapun. Jika kita mendekat lagi, bisakah kita mencapai planet itu? Gumam Chu Feng seolah dalam mimpi. Itu adalah planet kuno, memancarkan aura perubahan zaman, membawa aura dari zaman yang tak terhitung jumlahnya. Planet itu sunyi, berputar perlahan. Kabut putih tebal keluar darinya, menerjang ke arah mereka, menyebar di sepanjang gua batu. Ada sesuatu yang datang, seru Chu Feng. Di planet raksasa itu, selain kabut putih, sesuatu mendekat dengan cepat, menuju ke gua. Hah, ular perak. Dia melihatnya, itu adalah zat aneh. Terkondensasi menjadi bentuk ular, tiba bersama kabut. Sapi kuning itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menelan. Melihat ini, Chu Feng tidak ragu-ragu dan mulai menangkap ular perak itu. Dia tahu bahwa itu sebenarnya bukan ular, tetapi zat langka dan misterius. Kemudian, dia melihat benda berbentuk balok, juga sejenis, dengan aroma yang menyenangkan saat ditelan. Mengapa ada planet di sana? Apakah mereka berdiri di ruang angkasa? Chu Feng tidak peduli lagi, mereka berdua terus menangkap zat aneh itu. Akhirnya, perut mereka begitu kembung sehingga mereka tidak tahan lagi,
perut mereka terasa seperti akan meledak, dan baru kemudian mereka dengan enggan memulai perjalanan pulang. Ketika mereka keluar dari gua dan menuju dunia luar, Chu Feng merasa seolah-olah telah dipindahkan ke dunia lain, di mana dia baru saja berada. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat, gunung rendah itu bergetar dan mulai retak. Sapi kuning itu meraung, berlari, dan menyerbu menuruni gunung. Chu Feng merasa kembung, hampir tidak bisa berlari. Dia meraih 2 tanduk emas anak sapi itu dan menjatuhkan diri di punggungnya. Sapi kuning itu balas menatap tajam, tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Beberapa upaya untuk menjatuhkan Chu Feng gagal, dan sapi itu tidak punya pilihan selain terus menuruni gunung. Saat mereka menjauh, gunung rendah itu perlahan hancur, akhirnya pecah dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi awan debu. Tetapi selama proses ini, kabut putih melonjak, naik ke langit seperti lautan luas, begitu tebal sehingga tampaknya mustahil untuk menghilang. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya menghilang ke segala arah, kembali ke dunia sekitarnya. Sapi jantan itu telah melupakan urusannya dengan Chu Feng. Sambil memendekkan lehernya, ia menunggu lama hingga asap menghilang sebelum mendekat dengan hati-hati. Chu Feng juga tiba, hanya tanah dan bebatuan yang tersisa, tempat itu telah runtuh sepenuhnya. Gua batu, yang disebut ruang terlipat, tidak dapat ditemukan. Bagaimana mungkin ada tempat seperti itu, yang terhubung dengan sebuah planet? Chu Feng bertanya-tanya, bingung. Sapi jantan itu tidak menjawab. Kembali ke halaman, ia segera mulai berlatih teknik pernapasan khususnya, kali ini untuk waktu yang lama. Chu Feng melakukan hal yang sama. Dia jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa, kekuatan hidupnya sangat kuat, dan selama proses ini, dia berkeringat deras, merasa mengantuk. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum dia sadar kembali. Setelah diperiksa lebih dekat, dia merasakan detak jantungnya sangat kuat, berdebar seperti drum. Ketika aku merasakannya dengan saksama, aku bahkan bisa mendengar organ dalamku berdetak seperti drum. Chu Feng terksenjing. Kemudian, ia menyadari penglihatannya tampak jauh lebih tajam. Seekor ling di puncak gunung yang jauh terlihat jelas, sesuatu yang mustahil di masa lalu. Chu Feng terkejut. Ia merasakan bau busuk, berkeringat deras, dan lengket serta kotor. Pada saat yang sama, ia merasakan rasa lapar yang hebat, begitu kuat hingga ia merasa bisa melahap seekor sapi. Ia segera menatap sapi itu, yang juga telah terbangun dan kini menatapnya dengan mata hijau, memperlihatkan giginya seolah ingin memakannya. Chu Feng segera mandi, lalu meletakkan berbagai makanan di atas meja dan mulai makan dengan lahap. Sementara itu, sapi itu melakukan hal yang sama, melahap semua rumput dan buah-buahan, dan akhirnya mencoba mencuri makanan Chu Feng, termasuk potongan daging. Entah mengapa, Chu Feng merasa sangat lapar, tidak bisa merasa kenyang meskipun sudah makan banyak. Makanan ini setara dengan 10 kali makan sebelumnya, namun ia masih merasakan rasa lapar yang mengerikan. Tetapi Chu Feng tidak berani makan lagi, takut akan merusak perutnya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sapi itu melahap makanan. "Aku sangat lapar," serunya, agak ketakutan. Ia segera pergi mencari seorang dokter tua di kota, khawatir ada sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kesehatannya. "Mengapa kau bertingkah aneh?" Dokter Wang yang sudah tua, dengan rambut beruban di pelipisnya dan wajah yang ramah, kini cukup terkejut,
alisnya berkerut saat menatap Chu Feng. Chu Feng terkejut dan bertanya, apakah ada sesuatu yang serius terjadi padaku? Tidak, kesehatanmu jauh lebih baik daripada orang rata-rata. Beberapa tanda vitalmu 10 kali lebih tinggi dari normal, kata Dr. Wang, setelah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap Chu Feng menggunakan berbagai alat uji. Chu Feng tercengang, hasil seperti itu. Tapi aku sangat lapar, jelas Chu Feng. Apakah kau merasa kembung? Tanya Dr. Wang. Tidak, kemampuan pencernaan dan penyerapanmu juga 10 kali lipat dari orang rata-rata. Makanan diubah menjadi zat-zat yang kau butuhkan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika kau lapar, makan saja, kau akan baik-baik saja. Meskipun Dr. Wang belum pernah melihat pasien seperti ini sebelumnya, ia cukup berani memberikan nasihat seperti itu. Tolong rahasiakan ini. Sebelum pergi, Chu Feng berulang kali memohon, tidak ingin mengungkapkannya. Dr. Wang tua mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengatakan kepada Chu Feng bahwa dia bisa datang kapan saja jika ada masalah. Sebenarnya, dia sangat tertarik dan ingin mengikuti perkembangan Chu Feng untuk melihat apa yang akan terjadi. Ketika Chu Feng kembali, dia mulai makan dengan lahap. Sambil makan, dia masuk ke komunikatornya untuk memeriksa berbagai laporan. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa beberapa tempat telah mengalami pemandangan kabut tebal dan beberapa gunung runtuh, dengan energi vital yang melonjak seperti laut. Bukankah ini berarti tempat itu mirip dengan tempat di Aisan? Dia hanya tidak tahu apakah ada orang yang secara tidak sengaja memasuki ruang terlipat. Katakan padaku, apakah ini salah satu kesempatan yang telah kau tunggu-tunggu sejak kau datang ke dunia kami? Tanya Chu Feng. Huang Niu mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya. Butuh beberapa saat bagi Chu Feng untuk memahami bahwa bagi Huang Niu, ini bukanlah hal yang penting, ini hanyalah kesempatan yang baik. Chu Feng cukup terkejut. Anda lihat, beberapa nilai hidupnya sudah lebih dari 10 kali lipat nilai orang biasa, semua karena hal ini. Terlebih lagi, perubahan ini masih berlangsung perlahan. Bab 20, Pencapaian Fisik Kesucian. Akhirnya, Chu Feng selesai makan, merasa sangat puas. Tubuhnya hangat dan nyaman, dan dia berbaring di kursinya, sama sekali tidak ingin bergerak. Dia merasa nyaman baik secara fisik maupun mental. Rasa lapar yang dirasakannya beberapa waktu lalu sangat mengerikan, sekarang setelah dia keluar dari keadaan itu, dia benar-benar merasakan kebahagiaan. Meja penuh dengan piring, semuanya bersih, semuanya habis dimakan. Chu Feng sedikit linglung. Seberapa banyak sebenarnya yang telah dia makan? Apakah dia benar-benar menjadi rakus? Tidak jauh dari situ, sapi jantan itu, dengan perut buncitnya, tertidur lelap. Gelombang kantuk melandanya, dan Chu Feng tidak bisa tetap terjaga lebih lama lagi. Dia kembali ke kamarnya dan langsung tertidur. Dia tidur sangat nyenyak sampai matahari terbit keesokan harinya. Perutnya berbunyi lagi, dia terbangun karena lapar. Chu Feng terkejut. Apakah dia harus menghabiskan sepanjang hari untuk makan dan tidur? Bukankah itu akan mengubahnya menjadi babi? Sapi jantan itu sudah terjaga sejak tadi. Dia telah mencari-cari, melahap semua buah dan barang-barang lain di lemari es. Karena tidak puas, sapi itu menghampiri Chu Feng dan meminta sebagian. Ada apa terburu-buru? Aku akan memasak daging sapi untukmu sebentar lagi, kata Chu Feng dengan kesal,
sambil mengambil sepotong besar daging dari lemari es dan menuju ke dapur. Mata sapi itu melebar, lalu menjadi gelisah. Kedua tanduk emasnya bersinar, asap putih mengepul dari lubang hidungnya, tampak siap bertarung. "Pergi sana, jangan main-main, ini daging babi," kata Chu Feng dengan perasaan bersalah. Pada akhirnya, sapi itu memakan banyak daging babi, merasa rasanya cukup enak, dan mendengus puas. Adapun Chu Feng, ia dengan tegas memasak sepanci daging sapi, dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada sapi itu bahwa itu adalah daging kambing, dengan rasa yang agak amis, tidak cocok untuknya. Sapi itu curiga, melirik panci itu sesekali, membuka mulutnya beberapa kali, entah ingin mencicipinya atau ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak menyentuh panci itu. Sapi sialan ini, hidungnya terlalu tajam, akan merepotkan jika aku ingin makan daging sapi di masa depan, pikir Chu Feng dengan perasaan bersalah. Pada saat yang sama, ia bergumam pada dirinya sendiri, hanya seekor sapi, namun ia bersikeras makan daging. Yang agak melegakannya adalah nafsu makannya kali ini jauh lebih kecil, tidak seseram kemarin. Memasuki halaman, ia meraih meja batu berat dengan satu tangan dan dengan mudah mengangkatnya di atas kepalanya dengan tangan lainnya, merasa itu terlalu mudah. Chu Feng ingin menguji kekuatannya, jadi ia fokus pada batu hias di halaman. Batu ini bukan batu ringan, dibutuhkan beberapa orang untuk mengangkutnya bertahun-tahun yang lalu, beratnya sekitar 6 atau 700 pon. Batu itu tidak kecil dan sulit ditangani, tetapi Chu Feng tetap memegangnya dengan kuat, lalu dengan angkatan yang dahsyat, batu coklat besar itu langsung terbang dari tanah. Akhirnya, ia meletakkannya di tanah dengan bunyi gedebuk, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Chu Feng tercengang. Kekuatan di lengannya sungguh menakjubkan, ia benar-benar mampu mengangkat batu seberat itu, sungguh menakjubkan. Jika seseorang melihat ini, mereka mungkin akan langsung ketakutan. Lebih dari 10 kali kekuatan orang biasa, gumamnya. Kemudian, Chu Feng mengeluarkan alat pengukur waktunya dan pergi keluar untuk menguji kecepatannya. Saat ia berlari, ia merasakan angin berdesir, dan pepohonan di kedua sisinya melaju dengan cepat. 100 meter dalam 3 detik. Chu Feng tercengang. Meskipun kecepatannya tidak 10 kali lipat kecepatan orang biasa, itu tetap menakjubkan, jauh melebihi batas kecepatan manusia yang pernah tercatat, membuatnya tampak tidak nyata. Tep tercengang untuk waktu yang lama. Selanjutnya, ia melakukan berbagai tes penglihatan, ketahanan terhadap benturan, refleks saraf, pendengaran, semuanya dinilai secara kasar dan tidak terlalu tepat. Nilai-nilai ini semuanya meningkat secara dramatis, mulai dari beberapa kali hingga 10 kali lipat. Chu Feng terkejut sekaligus gembira. Tubuhnya sedikit tembus pandang, seolah-olah ia telah mengalami transformasi, dan aroma samar yang menyenangkan terpancar darinya. Ini agak mirip dengan para pendeta Taois dan biksu tinggi zaman dahulu yang tercatat dalam teks-teks sejarah di masa tua mereka. Tubuh mereka tembus pandang dan harum, tetap utuh bahkan setelah kematian, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Selama 2 hari berikutnya, Chu Feng tinggal di dalam ruangan, diam-diam mengamati perubahan dalam dirinya, berlatih teknik pernapasan khusus pagi dan sore. Dia mendapati bahwa nafsu makannya telah kembali normal, dan perubahan pada dirinya sendiri telah stabil. 2 hari terakhir ini, sapi jantan itu sangat malas, ingin tidur sepanjang hari, tetapi seiring waktu berlalu,
ia secara bertahap kembali normal dan mulai mencoba mengutak-atik komunikator Chu Feng lagi. Melihat ini, alis Chu Feng mengerut. Memikirkan apa yang terjadi terakhir kali, dia masih kesal, itu sangat memalukan, dan tidak ada yang mempercayainya bahkan jika dia mencoba menjelaskan. Raja Iblis Banteng, aku peringatkan kau, jangan sentuh komunikatorku, atau aku akan marah. Mo, balas sapi jantan itu dengan menantang. Aku harus pergi sekarang, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamamu, kata Chu Feng, ingin menemui Dokter Wang untuk pemeriksaan lagi. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menatap sapi itu, tersenyum, dan berkata, sebenarnya, mudah bagimu untuk menangani benda ini. Aku akan membelikannya untukmu. Mendengar Chu Feng mengatakan ini, sapi itu cukup senang, tetapi kemudian ekspresinya berubah waspada. Ia mundur 2 langkah, matanya yang seperti banteng melebar saat menatapnya. Dasar sapi sialan, tatapan macam apa itu? Apa maksudmu? Jangan mencoba memahami kemurahan hatiku dengan sikapmu yang tidak berperasaan, seperti anjing, tidak, seperti banteng, tidak berperasaan. Chu Feng menatapnya. Mo, sapi itu mencemooh. Bagaimana kalau begini, selain teknik pernapasan khusus itu, trik aneh apa lagi yang kau punya? Ajari aku beberapa, dan nanti aku akan membelikanmu komunikator baru, kata Chu Feng dengan senyum palsu. Sapi jantan itu menyeringai, langsung mengejeknya, seolah berkata, kau telah menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, bukan? Chu Feng tetap tenang, sama sekali tidak tersipu, dan berkata, alat komunikasi ini adalah harta karun. Dengan itu, kau bisa mengetahui semua peristiwa besar yang terjadi di dunia. Pikirkanlah. Setelah itu, dia mendorong pintu dan pergi. Selama 2 hari terakhir, udara di kota Qingyang terasa sangat segar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Chu Feng merasa segar dan bersemangat. Dia merenungkan apakah ini disebabkan oleh perubahan di langit dan bumi. Dia samar-samar bisa melihat pegunungan di kejauhan memancarkan kabut berbagai warna, menyebar di seluruh lanskap dan membuat daerah itu semakin segar. Ada banyak orang di depan klinik Dokter Wang tua. Chu Feng berada di belakang antrean dan masih lama sebelum gilirannya tiba. Apakah begitu banyak orang yang sakit? Tanya Chu Feng. Dokter Wang tua tersenyum ketika melihatnya dan mempersilakan dia ke halaman dalam, jelas tidak ingin orang luar mengetahui tentang kemampuan khusus Chu Feng, dan sangat perhatian. Anda salah. Orang-orang ini memang memiliki beberapa penyakit ringan sebelumnya, tetapi dalam 2 hari terakhir, penyakit kronis mereka secara bertahap mereda, dan kesehatan mereka membaik. Chu Feng terkejut, dan setelah berpikir sejenak, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apakah ini terkait dengan perubahan di langit dan bumi? Tebaknya, pasti begitu. Lihatlah puncak gunung yang jauh itu, kabut yang mereka pancarkan tampaknya mengandung beberapa zat khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dokter Wang tua mengangguk, juga sangat terkejut. Dia telah melihat banyak orang dengan penyakit kronis secara bertahap membaik dalam beberapa hari terakhir. Sebagian besar orang yang datang hari ini berada di sini karena mereka merasa lebih baik dan ingin melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi mereka. Awalnya, dunia sedang mengalami perubahan drastis, dan orang-orang dipenuhi rasa takut, tetapi sekarang tampaknya keadaan tidak seburuk yang kita bayangkan, kata Dokter Wang tua. Dalam beberapa hari terakhir,
semua orang merasa bersemangat dan mengalami perubahan signifikan, yang mengejutkan dan menyenangkan mereka. Chu Feng memandang ke kejauhan, pegunungan kuno itu adalah rumah bagi banyak burung dan monster ganas. Jika mereka sampai mengamuk, pemandangan damai itu pasti akan jauh berbeda dari sekarang. Misalnya, katak yang dilihat Zhou Quan sebesar batu penggiling, mampu mengejar berbagai binatang buas dan bahkan menerkam gajah untuk dimakan. Dokter tua Wang memeriksa Chu Feng dengan saksama dan dengan sabar melakukan beberapa rangkaian tes kebugaran fisik. Akhirnya, ia terkejut dan memastikan bahwa fisik Chu Feng telah meningkat lagi. Kali ini, Chu Feng berlari 100 meter hanya dalam 2,5 detik, yang benar-benar membuat lelaki tua itu ketakutan. Kekuatannya telah mencapai 12 kali lipat dari orang biasa, dan pendengaran, reaksi saraf, dan penglihatannya juga lebih menakjubkan dari sebelumnya. Ini sungguh luar biasa. Mungkinkah terus meningkat? Dokter tua Wang bergumam pada dirinya sendiri, sedikit termenung. Saya perkirakan ini sudah mencapai puncaknya. Karena, dalam 2 hari terakhir, saya merasa tubuh saya berangsur-angsur stabil, dan nafsu makan saya kembali normal, itulah sebabnya saya datang untuk pemeriksaan lagi, Chu Feng melaporkan dengan jujur. Meskipun begitu, ini seperti mitos. Dokter Wang tua masih sangat terharu. Tiba-tiba, dia mengendus berulang kali, berkata, "Saya mencium aroma samar, apakah itu berasal dari Anda?" Dia ragu-ragu, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Chu Feng mengangguk. Setelah memastikan bahwa itu secara alami berasal dari tubuhnya, Dokter Wang tua membeku, hampir terpaku. Dia merasa tidak percaya, lalu wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia menatap Chu Feng, terdiam lama. Apakah ada masalah? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada. Di zaman kuno, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Beberapa pendeta Taois dan biksu tinggi, yang hidup lebih dari 100 tahun, mungkin memancarkan aroma ini. Dipadukan dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, di zaman kuno, ada pepatah yang disebut kesucian fisik. Ada pepatah seperti itu. Chu Feng terkejut. Ya, kesucian fisik. Dokter Wang tua menjawab dengan yakin. Chu Feng tercengang, ini benar-benar menakjubkan. Beberapa catatan kuno, meskipun tampak mistis, tidak dapat sepenuhnya diabaikan, beberapa masih dapat dipercaya, kata dokter tua itu, Dokter Wang. Dia mahir dalam pengobatan barat tetapi merupakan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok yang tepat. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks-teks medis kuno dan bahkan mempelajari formula alkimia, beberapa di antaranya adalah teks Taois dan Buddha kuno, yang memberinya pengetahuan yang cukup luas. Batas tubuh manusia dapat dilampaui, bukankah Anda contoh nyatanya? Seru Dokter Wang. Beberapa orang di zaman kuno tentu bisa melakukannya. Misalnya, Buddha melempar gajah, kedengarannya mistis. Tetapi jika kekuatan fisik seseorang cukup kuat, mungkin itu benar-benar mungkin. Menurutnya, Buddha hanyalah manusia, tetapi karena tubuh fisiknya yang luar biasa kuat, ia bisa melempar gajah. Buddha melempar gajah dan Taois memindahkan gunung adalah manifestasi dari kesucian fisik. Bahkan setelah kematian, tubuh orang ini tidak membusuk dan mengeluarkan aroma. Dokter Wang semakin bersemangat saat berbicara, jelas menunjukkan ketertarikannya pada catatan kuno ini, terutama setelah melihat contoh nyata seperti Chu Feng,
yang membuatnya semakin gelisah. Kau tentu belum bisa melempar gajah, tetapi kau telah membuatku menyadari bahwa begitu tubuh manusia melampaui batasnya, hal semacam itu mungkin terjadi. Dr. Wang berharap dia bisa membedah Chu Feng dan mempelajarinya secara menyeluruh. Chu Feng segera bangkit, mengucapkan selamat tinggal, dan melarikan diri seolah-olah kabur. Dalam perjalanan, Chu Feng memikirkan banyak hal. Saat mendekati rumahnya, ia mendengar deru angin dan guntur di halaman, menimbulkan keributan besar. Apa yang terjadi? Ia khawatir, apakah Raja Iblis Banteng telah membuat masalah lagi? Chu Feng melangkah ke halaman dan langsung tercengang. Ia melihat lembu kuning dengan kedua kaki belakangnya di tanah dan kedua kuku depannya bergerak. Ia sedang berlatih tinju. Angin kencang dan guntur yang menggelegar semuanya berasal dari tubuhnya. Apakah ini semacam teknik tinju? Seekor banteng? Ia tahu tinju.